Ya, terima kasih. Pertama, tempat ini dibangun awalnya dulu pingin buka restoran yang menunya itu menu seafood, ikan. Itu awal. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, karena sesuatu dan lain hal, eh, kita berubah konsep, jadilah Timur Tengah, makan yang bertema Timur Tengah. Nah, saat itu saya pikir sudah banyak restoran. Tahun 2012, 2011 itu sudah banyak restoran Timur Tengah. Tapi akhirnya saya mencari kira-kira apa sih yang punya daya tarik dibanding restoran-restoran yang lain gitu ya, restoran Timur Tengah yang lain. Akhirnya saya melakukan survei ke beberapa negara, ke Maroko, ke Turki, ke Emirat, ke Saudi, ya, wilayah Timur Tengah. Dan terakhir justru malah saya ke Bali. Karena saya ke Bali, disitulah saya dapat sebuah inspirasi yang menarik. Ada salah satu restoran di Bali yang sebelah kanannya restoran, sebelah kirinya itu semacam kayak galeri gitu, jual-jual barang. Nah, disitulah timbullah ide. Akhirnya pada tahun 2011 saya berangkat ke Maroko 2 kali, saya belanja barang-barang dari Maroko. Maka restoran ini, La Rosetta ini, kita namakan restoran La Rosetta and Gallery. Oke, jadi makanya banyak barang-barang Maroko, barang-barang yang otentik. Nah, itulah yang mendasari akhirnya kita membuka restoran Timur Tengah yang lain dibanding restoran-restoran Timur Tengah yang sudah ada, dengan harapan kita bisa memberikan suatu cita rasa yang istilahnya temanya atau menunya Timur Tengah, tapi rasanya yang sudah mendekati kepada lidah kita, orang lokal lah, orang Indonesia. Maka beberapa menu-menu kita adjust, kita lakukan adaptasi, lakukan perubahan-perubahan. Jadi tidak meninggalkan ke Timur Tengahannya, juga tidak jauh dari lidah-lidah kita gitu. Sebagian properti, sebagian dijual. Ya, tapi yang kecil-kecil nggak properti semua, memang dibuat inilah, buat hiasan lah, kurang lebih begitu. Jadi gini, pertama dari material itu sebagian impor, beras impor ya, memang karena memang berasnya kita pakai basmati ya. Nah, tapi dari katakan kambingnya, kita kan tidak mungkin impor. Nah, jadi kambing itu standarisasi kita harus mudah sekali, tidak boleh tua. Nah, dari sisi bobot juga menjadi konsentrasi, dari sisi usia juga demikian, dan proses pembuatannya kita di dalam tanah dengan kedalaman 1,5 meter. Namanya tanur. Jadi di situ ada saf ya, daging di bawah nasi, di bawahnya lagi ada saf, di bawahnya lagi ada saf. Jadi seluruh minyak-minyak, air-air itu dan bau-bau itu sudah kesaring semua. Nah, jadi akhirnya waktu disajikan, walaupun dia diberikan rempah-rempah dari Timur Tengah dan di situ ada daging kambing, tapi hampir tidak ada bau. Dari bau tidak ada, terus keempukan cita rasanya juga empuk sekali. Disitulah mungkin ya perbedaan yang lebih menonjol dibanding restoran Timur Tengah yang lain. Dan memang hampir mayoritas tamu kita 90% tuh orang Indonesia, dalam arti kata orang lokal ya, tidak banyak ekspat Timur Tengah. Jadi kami tidak perlu merisaukan bahwa ini kalau tidak ada kekhasan Arab nanti tamu nggak masuk, nggak ada, kita nggak mikir ke situ. Nah, sampai sambal tuh contohnya kan aslinya kan kalau Timur Tengah itu kan sambalnya warna merah, lebih banyak tomatnya dibanding cabenya. Tapi kalau yang Indonesia kan harus demen pedas, ya kita buat yang warna hijau. Nah, itu lebih pedas ya, kayak teman makan Padang, ada merah ada hijau gitu lah. Gitu. Sebagian besar menjadi andalan ya, cuman yang lebih ini adalah nasi mandi ya, terus mix grill ya. Mix grill itu campuran ya, ada ayam, ada kambing ya, ada lamb chop di situ. Nah, itu semua itu mix, namanya mix grill ya. Terus ada
Om Ali. Oke, terus ada Madbi itu khusus kambing bakar. Jadi itu kambing bakar itu diputek, begini cocol sama madu, sama garam, sama merica, begitu. Jadi banyak khas-khas yang kita ini. Oke, nah nasi pun juga ada nasi mandi, ada nasi biryani, nasi goreng kambing juga ada, nasi goreng ayam juga ada, bermacam-macam. Nah, kalau grill itu kita khasnya dari Turki semua. Jadi kita punya spesialisasi. Kalau yang nasi itu dari Yaman, kalau yang salad, terus hummus dan lain sebagainya itu starter itu dari Lebanon, dari Palestina kurang lebih begitu. Tapi kalau yang namanya kufta kebab, terus shawarma, terus soluna kufta segala itu dari Turki. Nah, itu dulu kami mendatangkan semua chef-chef dari negara-negara tersebut. Nah, dan kita melakukan kontrak di dalam 2 tahun dia harus transfer ini teknologinya, dan setelah 2 tahun ya orang lokal harus bisa menguasai. Jadi kita tidak menggunakan asing selamanya, kita lebih mengedepankan lokal gitu, karena mereka juga lebih mudah diajak komunikasi, dari tingkat keseriusan juga tidak kalah ya, dari salary pun juga tidak terlalu berlebihan. Kalau orang chef asing itu kan kita harus bayar kita setiap bulan $100, setahun aja udah $1.200, selain gaji, lain dia nanti kalau pulang ke negaranya gitu. Saya pikir ngapain kita harus tergantung sama chef import gitu. Alhamdulillah ternyata mereka mampu. Jadi gini, orang itu masyarakat itu tidak perlu kaget atau alergi dengan kata industri halal atau syariah. Kenapa saya bilang begitu? Ya, kenapa bank-bank syariah juga malah dikejar sama orang? Ya kan? Banyak hal-hal syariah itu yang sudah diterapkan di negara ini. Nah, yang dinamakan halal syariah itu dalam arti kata makanan itu pertama higienis, ya. Kedua pasti halal, dari rempah-rempahnya, dari bahan-bahannya, dari standarisasinya, termasuk edukasi kepada staf, karyawan, semua itu harus benar-benar sesuai syariah. Jadi kita lebih mengedepankan nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa bebas, sholat 5 waktu tidak boleh terlambat, sholat Jumat mereka tidak harus meninggalkan. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain itu, jujur aja kalau saya tanya karyawan-karyawannya itu mau sholat aja susah katanya. Dan kasihan kalau dia kerja 5 tahun sholatnya cuma dapat maghrib sama isya aja, itu belum tentu kan nasib bagaimana ya kan, nunggu hari libur sholatnya gitu. Ya secara kita karena sudah terbentuk ya culture di sini begitu ya otomatis. Bahkan kita titik beratkan yang tidak sholat kita tegur. Gitu, kalau laki yang Jumat, yang laki harus ke masjid, insya Allah. Oh banyak. Kami punya cabang di Surabaya. Malah mayoritas, maaf ini bukan saya membeda-bedakan, banyak dari Chinese malah. Banyak banget. Hampir 50% di Surabaya. Kami ada cabang juga. Jadi 2013 kita buka di sini, 2016 kita buka di Surabaya di Jalan Biliton. Sekarang ada berapa cabang, Sat? Yang bernama Larazeta 2, Jakarta dan Surabaya. Kalau yang bernama Alhambra ada 2, di Surabaya 1, di Sidoarjo 1. Ya, sebenarnya sih bisnis anak lah kurang lebih begitu lah. Anak saya kan wanita semua, jadi cariin bisnis yang nggak repot-repot, nggak harus mondar-mandir lah. Ya, pertama kita membuka lapangan pekerjaan dulu. Kenapa saya kedepankan begini? Karena jangan jujur, sampai sekian tahun itu ya yang menikmati hasilnya ya karyawan. Kita juga belum gitu loh, karena kan mungkin karena dari sisi bangunan, dari propertinya, dari utilitiesnya, semuanya itu kan karena memang kita kan agak menengah ke atas. Jadi ya sudahlah kita bersabar gitu loh. Jadi ya alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah sambil menunggu bulan-bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, nah itu panennya itu Ustaz. Masya Allah kalau bulan Ramadan, alhamdulillah.